pasti juga treatmentnya berbeda antara kampanye darat, belusukan langsung dengan kampanye di media sosial begitu ya. Biasanya kan pengguna media sosial ini kebanyakan anak muda, walaupun pemilih di Jakarta, pemilih di Indonesia kebanyakan juga anak muda begitu ya Fat ya. Betul. Pasti juga banyak yang membaca, mencermati paslon-paslon ini dari media sosial. Betul. Ada bahkan Ridwan Kamil di sini menjadi salah satu yang paling banyak followernya di antara 3 paslon ini. Tapi apakah itu kemudian selaras dengan modal gitu ya? Modal yang baik atau justru bisa jadi pedang bermata dua untuk Ridwan Kamil? Kita akan bahas juga dengan yang lainnya. Bersama dengan sejumlah narasumber sudah hadir pada hari ini ada Mbak Galuh Sinta selaku peneliti senior Indonesia Indikator. Selamat pagi Mbak Galuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Mas Firman Kurniawan selaku pengamat media sosial. Selamat pagi Mas Firman. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Firman. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Pagi. Selamat pagi, saya ingin ke Mbak Galuh dulu. Mbak Galuh, kalau kita lihat judul kita pada hari ini, adu kuat paslon di media sosial. Kalau melihat hari ini, siapa yang paling kuat Mbak dari bacaannya Mbak Indonesia Indikator? Ketika bicara media sosial, ini kita bicara tentang popularity dan likability. Jadi belum sampai ke elektabilitas. Ya. Hari ini Pak Ridwan Kamil itu yang unggul di media sosial. Lantas kemudian Pak Pramono dan yang terakhir adalah Darmakun. Unggulnya dalam hal jumlah pengikut saja atau unggul dalam hal diperbincangkan secara positif dan lain sebagainya di media sosial? Diperbincangkan dan interaksinya. Karena ketika melihat medsos itu kita harus melihat interaksi publiknya. Yang itu nggak hanya sekedar melihat expose, tapi dengan melihat engagement. Karena di dalam engagement lah itu ada interaksi, ada respon publik seperti itu. Ya sebenarnya apa sih yang membuat netizen ini tertarik dengan RK dibandingkan dua paslon lainnya kalau kita berbicara mengenai Pilkada Jakarta? Karena masing-masing juga kalau saya cek di media sosialnya juga masing-masing berkampanye juga kan di media sosial. Kalau Pak RK itu kemudian karena beliau sudah punya modal sosial dan menjaga panggung depannya di publik, di sosial media gitu ya. Sementara kalau Pak Pramono dan Bung Rano Karno itu karena Rano Karnonya dilekatkan dengan Betawi dan Sidulnya, gitu. Sementara kalau yang terakhir, yang ketiga itu Pak Darmakun itu karena memang di awal kemunculannya dianggap kontroversial gitu. Jadi itu yang kemudian dilekatkan oleh publik lini masa kepada ketiga pasangan itu. Nah, bicara masalah interaksi engagement tadi yang tercipta di antara ketiga paslon ini dengan juga warganet, image yang tercipta dari engagement itu, apakah lebih ke positifkah atau lebih ke negatif? Ada kontroversi tadi Mbak Galuh bilang, atau seperti apa sebenarnya untuk masing-masing pasangan calon? Kelindan ya, jadi kalau yang terakhir ini dari riset kami dari tanggal 1 sampai 30 September, data yang kami kumpulkan itu Pak Ridwan Kamil dipersepsikan bahwa dia sedang menyamar menjadi warga Jakarta, gitu. Jadi menyamar begitu ya bahasanya? Menyamar, jadi konotasinya negatif dong, menyamar. Berusaha untuk menjadi warga Jakarta, gitu. Gitu. Kemudian kalau Pramono dan Rano Karno itu kemudian yang disebut kemudian oleh netizen karena berbicara Jakarta ya, jadi ini Betawi gitu, representasi Betawi. Tapi kalau yang kemudian Darmakun ini lumayan gitu karena wakil ya, si Wardanakun ini kan sebenarnya adalah seorang akademisi ya. Jadi sisa atau kemudian standar kampanye di publik yang kemarin sudah dibangun dengan Pak Anies dengan ada dialog, kemudian menciptakan ruang-ruang diskusi, itu kemudian dicoba gitu untuk dibangun oleh Darmakun masuk ke dalam dan berhasil. Sementara ini berhasil dalam setelah penetapan kemarin tanggal 27 itu responnya positif untuk itu. Dan kebanyakan memang ini akun yang organik ya, bukan organik, bukan bot gitu organik, ya. Tetap harus dipisahkan ya, tetap harus dilihat ditelisik lebih dalam gitu. Tapi mostly gitu ya cenderung lebih organik gitu karena dalam sejarah Pilkada DKI itu ya secara psikologis warga DKI, warga Jakarta, sekarang bukan DKI, mohon maaf, warga Jakarta itu DKJ itu ingin dinamis sekali, jadi memang nggak pernah kan ada 2 periode kandidat yang sama gitu, selalu ingin berganti, jadi ada pengalaman atau keinginan untuk eksperimen di dalam setiap kandidasi. Itu cermatan dari Indonesia Indikator ya Mbak ya, terkait bagaimana Pilkada Jakarta para paslon ini menggunakan medsos untuk kampanye. Saya mau ke Mas Firman.
mencermati sebenarnya kalau berbicara mengenai media sosial ini kan platformnya banyak ya, X, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan juga pasti treatmentnya berbeda-beda ya. Bagaimana sih sebenarnya paslon ini cukup optimal nggak sih nantinya bisa menggunakan media sosial untuk mengerek ujung-ujungnya elektabilitas iya, gitu pasti ya? ke situ. Ya, jadi betul sekali kalau media sosial ini banyak macamnya, tetapi kan bisa dikategorisasi kelompok yang terbanyak dan yang belum mempunyai pilihan tetap atau swing voter itu ada di mana. Dari dugaan saya itu kan ada di milenial dan para Gen Z yang untuk pertama kali memiliki hak pilih. Nah, maka media sosial akan diarahkan ke sana. Berkaca pada pengalaman Pilpres 2024 kemarin kan pasangan yang menang Pak Prabowo dan Gibran itu piawai memainkan TikTok. Nah, sepertinya pemilih yang ada di DKJ ini juga akan sangat terpengaruh oleh TikTok. Cuman itu harus dilihat konteksnya. Kita sekarang ada di dalam pilkada yang mempunyai tidak berada di dalam ruang yang kosong. Jadi ada tinggalan-tinggalan sentimen-sentimen mulai dari pilkada 2017 di DKI, kemudian juga Pilpres 2019, Pilpres 2024 itu terakumulasi sekarang lukanya belum sembuh, sehingga para kandidat yang ada di Jakarta ini perlu memperhatikan hal tersebut ketika memainkan media sosial. Nah, bicara media sosial, Mas Firman, kalau tadi Anda juga sempat menyebut pada saat Pilpres kemarin, TikTok sepertinya lebih banyak mendulang suara lah dari mendulang respon positif begitu. Nah, apakah itu juga bisa terjadi di Pilkada Jakarta? Kalau kita lihat kemarin kan Pak Anies lebih banyak di Twitter. Kalau misalnya Prabowo Gibran waktu itu di TikTok begitu. Apakah ini juga akan bisa terreplikasi di Pilkada Jakarta? Ya, kalau lihat komposisi para pemilik hak suara, lebih dari 50% ini adalah kelompok yang belum mempunyai pilihan tetap. Mereka tadi swing voters, pemilih pemula, dan juga para milenial yang tadinya kan diharapkan Pak Anies itu naik. Nah, ini suaranya diperebutkan oleh Pak Pramono dan Pak Ridwan Kamil. Nah, ini suara yang diperebutkan ini bisa didekati dengan menggunakan TikTok. Mereka adalah di kelompok umur mulai dari 17 sampai 35-an. Nah, ini ketika menggunakan media sosial TikTok tadi itu akan efektif. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang digunakan di Pilpres kemarin itu bisa direplikasi, tetapi pesan saya adalah perlu menyisipkan juga hal-hal yang menyangkut program dan sebagainya, bukan hanya menampilkan hiburan-hiburan, joget-joget yang kurang kurang mendidik atau meningkatkan kualitas seperti itu.